Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi al-mutamassikin bi ta'alimil Qur'an was sunnah fi umuri dunya waddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah amma ba'dal amin. Hadaratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam masjid, imam sholat, imam majelis taklim, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan berkah dan rahmah serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu, jamaah sholat subuh khususnya di Masjid Nurul Sa'adah yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah beribadah kepada Allah, mendapatkan limpahan rezeki yang berkah. Mudah-mudahan semuanya dapat pergi ziarah ke Mekah Madinah, dan akhirnya mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, min ahlil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang sangat sejuk tadi masuk ke masjid langsung disambut oleh hawa yang sangat sejuk, sangat dingin. Ini menunjukkan hati kita semuanya hati yang sangat dingin. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini mendapatkan keberkahan, kasih sayang, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Nabi kita, panutan kita, contoh untuk kita semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, kita berdoa, dan kita berusaha mudah-mudahan di padang mahsyar kelak kita mendapatkan syafaatnya dan pertolongan serta pembelaannya. Allahumma amin. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita masih mendapatkan satu momentum yang sangat penting bagi kita umat Islam, terutama di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan di mana panutan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dilahirkan ke dunia ini untuk membimbing kita semuanya. Hal penting yang terkait dengan peristiwa di bulan Maulid, kita mengingat kembali, kita merenungkan kembali apa makna kehadiran seorang Nabi. Bahkan kalau kita menjadi umat Islam, juga umat yang beriman, salah satu di antara rukun iman adalah iman kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, iman kepada utusan Allah ini merupakan salah satu rukun iman yang wajib bagi kita. Wajib beriman, wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa ada seorang Nabi yang diutus untuk membimbing kita. Karenanya di kesempatan yang sangat baik ini kita perlu merenungkan kembali, meskipun mungkin kita sudah sering mendengar tausiah-tausiah mau'idhah hasanah berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi.
Tetapi karena ini satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kebahagiaan kita, dan bagi keselamatan kita, maka mengingat-ingat terkait dengan peristiwa diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu hal yang harus selalu kita ulang-ulang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada pertanyaan, apa pentingnya seorang nabi, seorang rasul bagi kehidupan kita? Kita perlu mengingat beberapa firman Allah yang menggambarkan betapa pentingnya arti seorang nabi bagi kita. Yang pertama, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Aku tidak pernah mengutus engkau Muhammad illa rahmatal lil alamin, kecuali diutusnya Muhammad itu untuk menyebarkan rahmah, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan rasa cinta kasih kepada seluruh penghuni jagat raya ini. Kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu sekalian, kehadiran seorang nabi bukan sekedar untuk manusia, tetapi kehadiran seorang nabi juga untuk makhluk-makhluk selain manusia. Buktinya apa? Dulu ketika Nabi perang, kemudian mengalami pendarahan, kemudian Nabi bersandar di atas batu. Tiba-tiba atas izin Allah, batu itu kemudian menurunkan sehingga Nabi bisa bersandar dengan nyaman. Ini menggambarkan bahwa batu pun ikut senang, ikut memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula binatang-binatang buas, betapapun buasnya ternyata dengan Nabi sangat jinak, sangat hormat. Bahkan Nabi setiap perjalanan, ketika panas, ketika hujan, Nabi tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Kenapa? Karena ada awan yang selalu melindungi perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ayat wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin ini betul-betul menjadi anugerah bagi penghuni alam, termasuk kita semuanya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ini kata Allah. Katakanlah bahwa dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka hendaklah manusia itu berbahagia, bersukacita, bersukaria, bersenang hati. Karena apa? Karena fadl Allah, karena rahmat Allah itu lebih bagus dibanding dunia seisinya. Huwa khairum mimma yajma'un. Fadilah Allah, rahmat Allah yang diturunkan kepada kita yang berupa diutusnya Nabi Muhammad itu lebih bagus dibanding apa-apa yang dikumpulkan oleh manusia yang ada di dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ayat ini juga Allah ingin menegaskan kepada kita betapa kita sebagai umatnya Nabi harus merasa senang, merasa bahagia, merasa bergembira. Kita sudah dikirimi oleh seorang utusan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas."
Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa kafatil nas, kecuali engkau itu diutus untuk membawa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Ayat ini juga menggambarkan bahwa diutusnya seorang nabi bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk umat manusia seluruh dunia. Karenanya hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, penting bagi kita semuanya untuk merasa bersenang hati, bersukacita, karena kita sudah diberi satu pemimpin, satu teladan yang akan membahagiakan kita, menyelamatkan kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Ini satu hal yang kalau saya renung-renung, saya pikir-pikir, kita ini hidup tanpa ada nabi mungkin tidak seperti ini. Ada satu riwayat bahwa dulu ketika Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah, Nabi Adam merasa terkejut. Karena ketika Nabi Adam itu menatap ke aras, melihat ke atas, Nabi Adam melihat ada satu cahaya yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, hal khalaqta makhlukun min duni?" Ya Allah, apakah engkau juga menciptakan makhluk lain selain aku? Karena ada orang mengatakan bahwa makhluk pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihis salam. Maka kemudian Allah menjawab, "Ya Adam, laula khalaqtu nur Muhammad ma khalaqtu ad-dunya wa ma fiha." Hai Adam, ketahuilah, kalau saja aku tidak menciptakan Nur Muhammad, ma khalaqtud dunya wa ma fiha, maka aku tidak akan pernah menciptakan dunia seisinya termasuk engkau. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, riwayat ini menggambarkan betapa ketergantungan, betapa Nabi Muhammad itu menjadi asbab, menjadi sebab Allah ini berkenan untuk menciptakan dunia seisinya. Makanya betul kalau dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Allah menciptakan Muhammad semata-mata untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi ketergantungan hidup kita, ketergantungan kehidupan alam sangat ditentukan oleh ketika Allah mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagi umat Islam ya, Nabi Muhammad adalah satu pemimpin yang sangat luar biasa. Bukan hanya pemimpin manusia, tapi juga pemimpin alam. Memimpin alam seisinya. Karena diciptakannya alam ini oleh Allah disebabkan oleh karena telah diciptakannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kalau kita sudah memahami, kita sudah mengerti betapa agung, betapa penting, betapa Nabi itu merupakan utusan Allah untuk membimbing manusia, maka kita juga harus menyadari betapa beratnya tugas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membimbing kita semua. Makanya dalam surat At-Taubah ayat yang menjelang ayat akhir,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari kamu sekalian, artinya dari bangsa manusia. Kenapa dari kamu sekalian? Iya, karena ini diutus untuk memimpin manusia. Maka didatangkan, diciptakan seorang nabi yang berasal dari kelompok, dari kalangan, dari jenis manusia. Apa yang dilakukan oleh seorang rasul? Azizun 'alaihi ma'anitum. Seorang rasul itu sangat berat tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang penting untuk kita renungkan, bahwa kehadiran seorang nabi punya tugas yang sangat berat, yaitu menjamin keselamatan dan kebahagiaan seluruh umatnya. Makanya ketika Nabi mau wafat pun yang diingat-ingat siapa? Umat. Ya umati, ya umati, ya umati. Ini beberapa ayat menggambarkan betapa concern, betapa tugas berat yang diemban oleh seorang utusan Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, untuk membimbing kita, menuntun kita, membahagiakan kita, dan menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Ayatnya banyak sekali, Pak. Jadi kita ini harus memahami bahwa banyak ayat menjelaskan tentang pentingnya seorang nabi bagi kehidupan kita. Makanya di momentum bulan Maulid ini penting bagi kita untuk merenungkan betapa kita bahagia, betapa kita beruntung, kita dikirimi seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Kemudian kalau kita sudah merasakan bahwa nabi itu adalah utusan Allah untuk membimbing kita, untuk menuntun kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Nabi dalam beberapa hadis menyebutkan, pertama, min halawatil iman ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Salah satu di antara orang yang akan merasakan nikmatnya, manisnya iman adalah apa? Ayyakunallah wa rasuluh. Ketika Allah dan Rasulnya itu ahabba ilaih, lebih dicintai mimma siwahuma, dibanding dari keduanya. Makanya hal yang harus kita tunjukkan untuk rasa terima kasih kepada Allah, rasa terima kasih kepada Nabi yang telah membimbing kita, pertama adalah kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kita kepada selainnya. Kira-kira nyun sewu Bapak sekalian, kita sudah ada seperti itu atau belum? Ya, kita tidak tahu hati kita masing-masing, tapi ini salah satu ukuran kalau kita ini memang sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya lebih dari yang lain. Di hadis yang lain juga Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah iman di antara kamu sekalian sehingga aku Nabi ini ahabba, lebih dicintai, min waladihi, ketimbang
orang tua mencintai anak-anaknya, wa walidihi, dan anak-anak mencintai orang tuanya, wan nasi ajmain, dan mencintai umat manusia semuanya. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi, bukti terima kasih kita kepada Nabi, kita mencintai Nabi di atas mencintai kedua orang tuanya, di atas mencintai anak-anaknya, dan juga di atas mencintai semua umat manusia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini semuanya menggambarkan betapa pentingnya seorang nabi bagi kebahagiaan dan keselamatan kita. Sehingga kalau kita mengaku umatnya Nabi, kita penting untuk mencintai Nabi lebih dari yang lain. Nah ini kira-kira kita sudah seperti itu belum? Ini bahan evaluasi kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang cinta, orang yang iman, dan orang yang ittiba kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Quran juga dikatakan, an-nabiyyu aula bil mu'minin. An-nabiyyu, nabi itu, Nabi Muhammad itu aula, lebih utama, bil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, min anfusim, dari diri mereka sendiri. Jadi kehadiran seorang nabi bagi orang-orang yang beriman ini sangat penting, sangat utama. Karena apa? Nabi yang membuka pintu hidayah, nabi yang membuka pintu kebaikan, nabi yang menuntun kita menuju hidup yang selamat, menuju hidup yang baik, menuju hidup yang bahagia, baik ketika kita hidup di dunia maupun di akhirat. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebenarnya masih banyak ayat dan hadis yang perlu kita pahami, kita ketahui, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang cinta, yang iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hal-hal yang penting kita lakukan sebagai bentuk hormat kita, takzim kita kepada Nabi besar Muhammad adalah dengan pertama memperbanyak membaca sholawat. Kalau Bapak dan Ibu itu pergi ke Tanah Suci, terutama ke Madinah, di hadapan Babus Salam, sebelahnya pintu yang menuju Raudhah, itu berhadapan-hadapan tapi agak jauh. Itu tertulis yang satu berupa ayat, yang satu berupa hadis. Jadi kalau Babus Salam di sebelah sana, maka tulisannya di sana, menghadap ke Babus Salam. Itu tertulis, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini jelas sekali yang diawali oleh ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Karena itu wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini perintah resmi, Pak. Jelas sekali. Kemudian di bawahnya ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, jadi di atas itu ayat, yang di bawah itu hadis. Man sholla alayya sholatan sallallahu biha asyran. Man sholla, barang siapa membaca sholawat alayya kepadaku sholatan, dengan baca sholat satu kali, sallallahu biha asyran, maka Allah akan memberikan rahmat yang jumlahnya ada 10. Ini dua ayat, satu ayat dan satu hadis ini menjadi jelas
bahwa Allah sangat ingin kita ini untuk menjadi orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menggunakan kata-kata solawat? Kata-kata solawat dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Tiga, bukan dua, tiga. Solawat satu bimakna rahmah. Yang kedua, solawat itu bimakna doa. Dan yang ketiga, solawat itu bimakna silah atau mengikat. Jadi mengapa Bapak Ibu sekalian kita ini penting sekali untuk selalu bersolawat kepada Nabi? Karena ada tiga manfaat. Satu, solawat adalah dalam rangka kita mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita berbanyak membaca solawat, maka Allah akan memberikan rahmatnya, sebagaimana hadis Nabi tadi. Yang kedua, solawat juga artinya doa. Karena tidak ada satupun doa yang akan sampai kepada Allah kalau tidak dibarengi dengan bacaan solawat. Jadi tidak ada orang yang berdoa tanpa solawat, tidak akan sampai. Karena apa? Karena Allah sudah menyerahkan semuanya kepada Nabi, maka semuanya tergantung kepada Nabi. Doa-doa kita akan sangat tergantung kepada Nabi. Kalau kita rajin bersolawat, maka Allah akan menurunkan rahmat dan doa-doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, solawat bermakna mengikat. Apa yang dimaksud mengikat? Yaitu keterikatan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita diikat, kita diakui, kita digolongkan, kita dijadikan dalam satu barisan kepada barisan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu namanya diikat. Makanya dalam hadis dikatakan anta ma'aman ahbabta. Kamu akan selalu bersama-sama orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita rajin bersolawat, maka kita akan digolongkan, dijadikan satu ikatan, satu barisan, satu golongan, sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Makanya kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita senantiasa memperbanyak membaca solawat atau bersolawat kepada Nabi Muhammad, agar kita menjadi orang-orang yang banyak mendapatkan limpahan rahmah, doa-doanya banyak diijabah, dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Kenapa kita butuh sholawat? Iya, karena kalau kita mendengar satu hadis bahwa amal-amal kita tidak akan mampu untuk menyelamatkan kita. Kemudian ketika itu sahabat tanya kepada Nabi, wa anta ya Rasulullah, wa kadzalika ana. Apakah engkau juga tidak akan masuk surga karena amalnya? Termasuk saya juga. Kemudian siapa yang akan memasukkan kita dalam surganya Allah? Yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Quran dikatakan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ketahuilah bahwa rahmat dari Tuhanmu itu khairun, lebih bagus, mimma yajma'un, daripada apa yang kalian semuanya kumpulkan selama Anda di dunia. Makanya kalau kita menjadi orang Islam, kita tidak berusaha untuk mencari rahmat, maka kemungkinan dan potensi kita untuk menjadi orang yang selamat itu berat, Pak. Karena kalau kita berbuat baik, kadang-kadang kita juga berbuat yang tidak baik. Kita bersedekah, kita sholat, kita berpuasa, kita menolong orang, tapi juga di saat-saat itu kita berbuat yang tidak baik.
Karena apa? Karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Makanya kita harus menyandarkan hidup kita untuk berusaha mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hakikat bersolawat sebenarnya di situ. Jadi karena Allah sudah mengutus seorang utusan yang namanya Nabi, untuk kita semuanya harus kita sambut dengan senang hati, kita imani, dan kita akrab dengannya dengan memperbanyak membaca sholawat. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka yang kedua adalah ittiba'us sunnati. Kita mengikuti derek kepada sunnah-sunnah, rintisan-rintisan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dalam Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kamu sekalian apa? Dalam diri seorang Rasul ada uswatun hasanah. Contoh-contoh, model-model yang baik, yang bisa kita tiru, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita lakukan. Jadi Nabi dalam membimbing umat itu dalam hadis ada namanya qaulun, ada namanya fi'lun, ada namanya takrir. Jadi Nabi dalam membimbing kita menggunakan 3 hal. Menggunakan nasihat-nasihatnya, menggunakan contoh-contohnya, dan menggunakan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang kemudian disetujui oleh Nabi. Makanya kita senang dalam hidup ini, kita banyak sekali diberi contoh-contoh bagaimana kita menjalani hidup yang baik, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca kitab dan beberapa literatur, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau tidak salah itu ada sekitar 6 atau 7. Jadi ini sunnah-sunnah yang sebenarnya sangat penting, karena itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi Muhammad SAW. Apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata dari 7 atau 6 itu, yang 3 itu berkaitan dengan sholat. 1, Nabi selalu sholat berjamaah. Nabi selalu sholat tahajud. Nabi selalu sholat duha. Jadi dari sekian contoh-contoh yang selalu dilakukan oleh Nabi, ternyata 3 itu ada dalam ibadah sholat. Makanya saya baca hadis, ada hadis yang menyatakan as-sholatu khairu maudhu'in. Sholat itu adalah syariat yang terbaik. Jadi kalau kita ingin mengetahui sebenarnya syariat Allah itu banyak, tapi di antara sekian banyaknya syariat, kira-kira syariat seperti apa yang paling utama? Ternyata kita diberitahu bahwa as-sholatu khairu maudhu'in. Sholat itu adalah syariat yang terbaik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, ya kita memperbaiki sholat. Bahkan kita tahu orang Islam ini tidak boleh meninggalkan sholat dalam situasi apapun. Betul apa tidak, Pak? Betul. Jadi saking pentingnya sholat, saking besar manfaatnya sholat, sampai-sampai Allah itu tidak ingin kita tidak sholat. Buktinya kalau kita nggak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, bisa dengan melumah. Bahkan kalau tidak bisa, dengan isyarat.
Ini menunjukkan bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan selama kita masih bisa melakukan. Karena apa? Karena as-sholatu khairu mawdu'in. Sholat itu syariat yang terbaik. Jadi salah satu ittiba kita kepada Nabi sebagai salah satu bentuk mahabbah kita adalah mengikuti sunnah-sunnahnya, yaitu melaksanakan sholat dengan berjamaah. Jadi pertama adalah sholat berjamaah, Nabi selalu melakukan itu. Yang kedua sholat tahajud. Ini mungkin agak berat ya. Nabi selalu melaksanakan sholat tahajud. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ya Nabi, engkau kan utusan Allah. Engkau sudah dijamin surga. Engkau sudah jelas menjadi orang yang ahli surga. Dan engkau adalah orang yang tidak punya dosa. Tapi kenapa engkau tetap melaksanakan sholat tahajud sampai tungkak kamu bengkak-bengkak?" Apa jawab Nabi ketika ditanya oleh Siti Aisyah? Nabi menjawab, "Ya Aisyah, apakah aku tidak boleh kalau ingin selalu menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Ternyata kenapa Nabi sholat tahajud terus? Karena Nabi ingin dikategorikan sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu kitab dikatakan bahwa sholat itu termasuk amal yang dikatakan miftahus syukri. Sholat adalah amal yang menjadi kunci. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur apa tidak? Kuncinya sholat. Jadi orang mengatakan bersyukur seperti apapun, kalau orang itu tidak sholat, berarti orang itu tidak punya kunci bersyukur. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dijadikan orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan ini dijadikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu ini sampai jam berapa nih? Suruh jam kurang seperempat nih. Kurang seperempat nih. Iya. Oke, sekedap malih. Ya, jadi kalau kita ittiba, kalau kita ingin mencontoh apa yang dibiasakan oleh Nabi, ya pertama sholat jamaah, yang kedua sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Afdhalus sholat ba'dal maktubah sholatut tahajud. Jadi sholat yang paling utama setelah orang itu melaksanakan ibadah sholat wajib adalah sholat tahajud. Ya mungkin kadang-kadang kita berat ya. Karena sholat malam itu juga sholat yang kadang-kadang kalau kita waktunya enggak pas, mungkin kita tidak melakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah sholatul duha. Sholat duha. Kemudian yang keempat, kebiasaan Nabi adalah selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang merenung, kenapa seorang Nabi yang sudah maksum, kenapa seorang Nabi sudah jaminan masuk surga, tetapi Nabi masih selalu beristighfar. Bahkan dalam hadis Nabi bersabda, "Wallahi innani la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min sab'ina marrah." Kita merenung, kenapa seorang nabi yang sudah maksum, sudah jelas jaminan surganya, jelas tidak punya dosa, tapi kok istighfar? Kira-kira apa maknanya? Nah, ini mafhum aulawinya. Kalau para ulama usul itu memahami hadis ini, ya, wong nabi yang tidak punya dosa sama sekali saja
beristighfar sehari tidak kurang dari 70 kali. Artinya apa? Apalagi umatnya yang kira-kira banyak dosanya, maka mestinya istighfarnya harus lebih banyak. Jadi kita harus menggunakan alat untuk memahami hadis ini. Kalau kita tidak menggunakan alat, kita tidak paham. Wong Nabi yang tidak punya dosa aja beristighfar terus. Sehari tidak kurang dari 70 kali. Apalagi kita manusia biasa yang banyak berbuat dosa, banyak salah, banyak lupa. Makanya kita harus ikut Nabi, yakni harus rajin beristighfar. Dalam ayat Allah mengatakan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menyiksa, Allah tidak akan pernah menurunkan azab, Allah tidak akan pernah menurunkan bencana kepada suatu kaum selagi mereka itu rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kalau kita pahami kenapa Nabi rajin istighfar, ternyata ada ayat juga bahwa siapapun masyarakat yang di masa itu rajin orang-orang beristighfar, maka masa itu akan dijauhkan dari bencana, akan dijauhkan dari azab, akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya bagi kita orang yang hidup di zaman akhir ini, yang kita banyak sekali berhadapan dengan suasana yang mungkin jauh dari syariat, kita harus banyak beristighfar. Ini pentingnya, apalagi kita di zaman akhir. Jadi ketika Nabi melakukan sesuatu itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa makna. Kalau kita pahami, kita renungkan, kita pelajari secara mendalam, ternyata faedahnya akan bisa kita temukan di kemudian hari. Makanya beristighfar ini harus menjadi kebiasaan kita. Bahkan dalam satu ayat Allah juga memerintahkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yamdatukum bi amwalin banin jaro ajallakum anhara. Istaghfiru rabbakum. Ini perintah. Wahai umat manusia, perbanyaklah kamu beristighfar kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Orang-orang yang rajin beristighfar akan diberi banyak rezeki oleh Allah. Yursilis sama, akan dikirimi air, yang kemudian air itu akan menumbuhi atau akan menyirami tanah, dan tanah itu akan tumbuh dan kemudian akan menjadi rezeki bagi manusia. Makanya salah seorang ulama, Imam Hasan Basri, pernah mengatakan bahwa kalau orang-orang itu pingin rezekinya lancar, kalau orang-orang itu pingin hidupnya bahagia, kalau orang itu pingin hidupnya itu mendapatkan limpahan berkah dari Allah, maka perbanyaklah membaca istighfar. Ini tafsir dari ayat tadi itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lah Bapak sekalian yang saya hormati, mengapa Nabi selalu beristighfar? Karena memang istighfar itu bagian dari kehidupan yang sangat penting untuk menjaga keselamatan kita. Bahkan ada seorang ulama mengatakan bahwa al-istighfar kas-sabun was-sholawat kal-miski. Istighfar itu digambarkan seperti sabun. Kira-kira fungsi sabun itu untuk apa, Pak? Jadi orang itu apakah mencuci badan, apakah mencuci pakaian, atau mencuci piring, alat dapur, kalau menggunakan sabun rasanya mantap. Karena apa? Kotoran-kotoran akan mudah hilang. Makanya dikatakan al-istighfar kas-sabun. Istighfar itu bagikan sabun yang akan mampu menghapus noda-noda, kotoran-kotoran, dosa-dosa yang ada dalam
diri manusia. Was sholawat kal miski, sedangkan sholawat itu seperti minyak wangi. Kenapa kok sholawat seperti minyak wangi? Ya, karena suatu nuansanya nuansa keharuman, nuansa cinta kasih. Sholawat ini menggambarkan rasa cinta kasih kepada Nabi, sehingga digambarkan sebagai minyak wangi. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kecintaan kita kepada Nabi perlu dibuktikan dengan berbagai amaliah-amaliah kita yang mudah-mudahan nanti akan menjadikan kita orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang berikutnya yang juga menjadi kebiasaan Nabi adalah qiraatul Quran atau tadarusul Quran. Rajin membaca Quran. Kira-kira kenapa kita perlu rajin baca Quran? Karena Nabi sendiri yang menerima wahyu, ternyata Nabi sendiri yang rajin baca Quran. Dalam satu keterangan dikatakan bahwa Quran itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, Quran itu akan memberikan keberkahan di dunia. Dan yang kedua, Al-Quran itu akan memberikan syafaat di akhirat. Makanya orang-orang yang membaca Quran ketika di dunia itu akan mendapatkan berkah. Dalam satu hadis ini Nabi bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yajluna kitaballah wa yatadarrasuna fih illa nazalat alaihimus sakinah wa khifat alaihimur rahmah wa dzakarallah aman indahu. Jadi majtama'a tidaklah berkumpul siapa qaumun sekelompok orang, apakah 2, 3, 4 dan seterusnya, fi baitin min buyutillah, di masjid-masjid Allah, yajluna kitaballah, seraya berkumpul itu membaca Al-Quran, wa yatadarrasuna, dan mengkajinya. Jadi tidak ada orang-orang yang berkumpul di masjid rajin membaca Quran itu dan mengkajinya kecuali nazalat alimus sakinah, Allah menurunkan ketenteraman, Allah menurunkan kedamaian, Allah menurunkan kesejukan. Wa khifat ma'alimul malaikah, dan malaikat mengelilingi. Dan kita tahu dalam beberapa hadis, setiap malaikat turun di hadapan orang banyak, di tengah-tengah orang banyak, maka yang dibawa oleh malaikat adalah rahmah. Wa dzakarallah aman indah, dan Allah sangat menggunjing, Allah sangat menceritakan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Makanya dikatakan khairul kalam kalamullah, Al-Quran kalamullah, man takamallah faqra Al-Quran. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang selalu belajar Al-Quran. Nah ini kepada bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita mudah-mudahan dijadikan sebagai hamba Allah yang juga rajin baca Quran, sehingga kita akan mendapatkan banyak keberkahan dan juga kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kemudian yang terakhir, kebiasaan Nabi itu adalah bersedekah. Bersedekah. Kata-kata sedekah ini juga maknanya satu, sedekah bermakna memperbanyak teman. Karena kata ulama, orang-orang yang dermawan itu banyak temannya.
Dan sedekah juga berarti silaturahmi. Karena orang yang bersedekah ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang-orang yang diberi sedekah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali itu hal-hal yang terkait dengan makna atau hakikat diutusnya seorang nabi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu mencintai nabi kita sebagai rasa kita beriman kepada rukun Islam yang keempat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil